Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Khudh Aqidataka minal Kitab was Sunnah. Ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan kita memasuki soal nomor berapa? Nomor 11 apa 10? 11 ya? 10 sudah? Sudah. Soal nomor 10 sudah selesai, yaitu Ainallah, di mana Allah, maka dijawab Allah fauqal arsy 'alas sama'. Allah berada di atas arsy, ya, 'alas sama', di atas langit. Ar-Rahman al-arsy istawa, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahman berada di atas arsy. Dan arti istawa itu adalah ala wartafa'a, yaitu tinggi dan berada di atas. Kama jaa fil Bukhari, sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Al-Bukhari. Kemudian soal nomor 11. Soal nomor 11. Hal Allahu ma'ana, apakah Allah bersama kita? Ya, maka dijawab Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Allah bersama kita pada pendengaran, penglihatan dan ilmunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersama kita pada pendengaran, penglihatan dan juga ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Dia berkata, la takhafa, janganlah kalian takut, janganlah kalian berdua takut. Innani ma'akuma, sesungguhnya saya bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, saya mendengar dan saya melihat. Begitu pula ketika Rasulullah SAW mendapatkan para sahabat berzikir dengan mengangkat suara, apa kata Rasulullah SAW? Innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian itu berdoa kepada yang maha mendengar lagi maha dekat, wa huwa ma'akum, dan dia itu bersama kalian. Maksudnya adalah dengan ilmunya. Baik. Nah, di sini ya ikhwan, ini menjadi pelajaran untuk kita, karena sebagian orang ada yang mengatakan bahwa Allah ada di mana? Di mana-mana. Ya, maka kita katakan ini salah. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Bagaimana Allah berada di atas arsy? Kita katakan Allahu a'lam. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Yang jelas kita disuruh mengimani bahwasanya Ar-Rahman berada di atas arsy. Kita wajib mengimaninya. Berarti Allah terpisah dengan makhluk. Allah terpisah dengan makhluknya. Oke, di sini ketika ada yang mengatakan Allah berada di mana-mana,
ya, maka di sini telah terjatuh ke dalam kesalahan yang sangat fatal, karena Allah sendiri tidak menyatakan hal seperti itu. Adapun firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Apakah bersama itu mengharuskan adanya sentuhan atau bergabung, lengket? Coba kita saja, misalkan saya bersama bapak-bapak di masjid, benar nggak penggunaan kata itu? Benar, tidak mengharuskan adanya persentuhan, ya kan? Kemudian juga kata bersama, atau dalam bahasa Arabnya disebut ma'iyah. Ma'iyah itu tidak mengharuskan, harus apa? Tidak mengharuskan bergabung. Contohnya kita berjalan, ya, kita berjalan naik motor bersama anak kecil misalkan. Kemudian di atas kepala kita ada bulan. Maka biasa anak kecil itu mengucapkan abi atau umi gitu ya. Bulannya ikutin kita. Ya enggak? Sering enggak? Pernah enggak mendengar bulannya ikut juga, ikut jalan katanya. Baik. Nah, di sini kita boleh tidak kita katakan bulan bersama kita? Kita pergi ke sana, bulan bersama kita. Boleh apa tidak? Boleh. Ya, kalau bulan bersama kita secara bahasa itu boleh. Jadi tidak mengharuskan adanya saling berdekatan, apalagi bergabung. Penggunaan kata bersama tidak mengharuskan itu. Oleh karena itu di dalam ayat ini, dalam surat Thaha, innani ma'akum, sungguhnya saya sungguhnya saya bersama kalian berdua, asma'u wa ara, saya mendengar dan saya melihat. Berarti apa? Pengawasan Allah, ilmu Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah itu selalu mengawasi kita, selalu bersama kita, dan tidak ada yang luput satupun dari apa yang Allah Subhanahu wa taala awasi. Jadi semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayolah ikhwan, manusia itu ketika ditanya ainallah, maka jawabannya itu ada 3 atau ada 4. Yang pertama, dia menjawab Allah berada di atas arsy, yaitu yang sama dengan dikabarkan di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman berada di atas arsy. Sudah? Yang kedua, ada orang yang mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana. Ya, Allah berada di mana-mana. Tidak ada kita dapatkan lafaz ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Allah dan dari Nabi, bahwasanya Allahu fi kulli makan, atau Allah fi ayyi makan, Allah di mana-mana. Tidak akan kita dapatkan lafaz seperti itu. Tidak akan kita dapatkan lafaz seperti itu. Tidak akan kita dapatkan. Yang kita dapatkan wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Apakah mengharuskan bergabung atau berdempetan? Jawabannya tidak. Bersama itu bisa dengan arti yang lain. Contohnya, saya bersama anak saya. Saya lebih dekat dengan anak saya daripada Pak Muji. Kata-kata itu benar apa tidak? Bisa dibenarkan apa tidak? Bisa dibenarkan. Sama misalnya Pak Muji mengatakan, saya lebih dekat dengan Habib daripada dengan Bapak sekalian. Kata-kata seperti itu bagaimana, bisa dibenarkan apa tidak? Bisa. Karena kedekatan tidak mengharuskan bergabung atau bercampur aduk.
Maka arti kebersamaan di situ ayyuhal ikhwan lebih luas. Arti kebersamaan itu lebih luas, sebagaimana boleh di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia kita mengatakan bulan bersama kita, ya, bulan bersama kita. Padahal dia dekat apa jauh? Jauh. Bulan itu sangat jauh, tapi boleh kita katakan ketika kita berjalan, bulan berjalan bersama kita, ya, itu namanya kebersamaan. Tidak mengharuskan adanya persentuhan atau percampuran. Jadi Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, maksudnya adalah Allah pengawasannya, baik pendengaran, penglihatan, dan juga ilmu Allah itu mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan, kalau kita mau bermaksiat, bermaksiatlah di tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada? Tidak ada. Kalau mau bermaksiat, jangan pakai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ada? Tidak ada. Ya, harta misalkan, kenikmatan bukan kenikmatan. Kita misalkan mau makan barang yang haram, makanan yang haram, mulut kita, lidah kita, gigi kita, itu semuanya adalah kenikmatan. Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kembali dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya nomor 11, hal Allahu ma'ana, apakah Allah bersama kita? Jawabannya apa? Allah ma'ana, Allah bersama kita bisab'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi, dalam pendengaran, penglihatan, dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akidah yang mengatakan bahwa Allah di mana-mana, itu adalah akidah yang sangat berbahaya. Akhirnya apa akibatnya? Dia akan menganggap dirinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya apa tidak? Kalau misalkan Allah itu adalah makhluk, makhluk adalah Allah, berarti ada percampuran. Berarti kita ini adalah Allah, Allah adalah makhluk. Nauzubillahi min dzalika. Ini adalah perkataan yang sangat-sangat menyimpang, ya. Ini adalah perkataan yang sangat menyimpang. Sampai contohnya, dampak dari keyakinan seperti ini adalah orang-orang yang meyakini bahwa dia itu bersatu dengan Allah, maka mereka membuat hukum sendiri yang tidak ada di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ujung-ujungnya mereka jatuh ke dalam apa? Kesesatan. Na'udzubillahi min dzalika. Kemudian yang ketiga, orang ketika ditanya di mana Allah, maka mereka akan menjawab, kita tidak boleh mengatakan Allah di atas, di bawah, di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Ya. Kenapa kata mereka? Karena kalau kita tetapkan itu berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini kata mereka. Taib, kita katakan Allah hidup atau mati? Maka jawabannya pasti dia bilang apa? Allah hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya kan? Ya, kalau dia mengatakan Allah mati, padahal Allah mengatakan Al-Hayyul Qayyum, berarti dia keluar mengingkari Al-Quran. Benar? Ya, mereka berarti mengingkari Al-Quran. Sekarang saya tanya, hidup, adakah makhluk yang hidup? Jawabannya apa? Ada. Kita ini hidup tidak? Kita apakah mengharuskan kehidupan kita sama dengan kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya tidak.
Jadi sama-sama hidup, hakikatnya itu berbeda. Allah itu maha hidup, tidak membutuhkan tidur dan tidak mengantuk, selalu mengurusi urusan makhluknya dan tidak lemah sedikit pun. Ya, kesempurnaan kehidupan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan hidup Allah menghidupkan yang lain dan juga mematikan. Kesempurnaan. Sama-sama hidup tidak mengharuskan kesamaan hakikat. Jadi kita katakan Allah hidup, makhluk juga hidup, manusia juga hidup, tetapi kehidupan manusia berbeda dengan kehidupan Allah berbeda dengan kehidupan manusia. Jadi kalau kita tetapkan Allah berada di atas arsy, itu tidak mengharuskan penyerupaan dengan makhluk. Kenapa? Kita hanya menetapkan. Adapun hakikatnya bagaimana cara Allah berada di atas arsy, kemudian bagaimana Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, itu semua jangan dipikirkan dengan akal kita. Ya, kita yakini Allah turun di sepertiga malam terakhir, kita yakini Allah berada di atas arsy. Jangan serupakan Allah dengan makhluk, maka nggak akan masuk di akal kita. Kenapa? Karena cara Allah berada di atas arsy dan bagaimana Allah turun ke langit dunia itu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya mengimani dalil yang datang dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ketika orang ditanya di mana Allah, nggak tahu. Ini parah ini. Di mana Allah, tidak tahu. Ini parah ini. Ya, padahal sangat jelas fitrah manusia, sebodoh-bodoh anak yang belum belajar, ketika dia ditanya di mana Allah, ya, maka dia akan menjawab Allah berada di atas, ya. Allah berada di atas. Kelas berapa ada yang baju hijau? Kelas 4. Masya Allah. Ini yang baju ini siapa nih? Ada yang baju merah garis-garis siapa nih? Siapa jenengnya? Siapa namanya, Dek? Abdul apa? Abdul Razak. Allah di mana Abdul Razak? Di mana? Di mana Allah? Kalau berdoa kemana? Kalau berdoa ke atas, ya kan? Kalau kita berdoa mintanya kemana? Ke atas. Seluruh hati manusia akan mengarah ke atas. Ya, seluruh hati manusia akan mengarah ke atas. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, itu sudah fitrah yang ditanamkan Allah kepada makhluknya. Kemudian yang soal nomor 12, ma hiya faidatut tauhid? Apa faidah dari belajar ilmu tauhid? Apa faidahnya? Jawabannya faidatut tauhid, ya, hiyal amnu fil akhirati minal adzabi wal hidayati fid dunya wa takfiriz dzunub. Faedah tauhid itu apa? Yaitu mendapatkan keamanan di akhirat dari azab, ya, dan juga mendapatkan hidayah, petunjuk di dunia. Juga yang ketiga wa takfirudz dzunub, dan juga menghapuskan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang mendapatkan keamanan,
wa hum muhtadun, dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Ya, mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Aman di akhirat dari azab dan mendapatkan hidayah ketika di dunia. Nah, di sini apa arti dengan kezaliman? Walam yalbisu imanahum bizulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maka sepakat para ulama, bizulmin di dalam ayat itu artinya adalah bisyirkin, dengan kesyirikan. Tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak Allah, yang hak hamba-hamba yang akan dipenuhi oleh Allah adalah tidak mengazab orang yang tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Jadi orang yang bertauhid dengan sempurna, jaminannya adalah tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini untuk jaminan orang yang bertauhid. Dan yang namanya bertauhid itu ada pada dua. Tauhid dalam ibadah, menyerahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Dan yang kedua adalah minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkadang manusia bilang dia sudah bertauhid, tetapi ternyata masih minta tolong dan bergantung hatinya kepada makhluk. Ya, bagaimana mungkin dikatakan sempurna tauhidnya kalau dia masih bergantung kepada makhluk, ya. Ya, dan yang namanya kesyirikan itu ada dua, syirik akbar dan syirik asghar, syirik besar dan syirik kecil. Jadi bisa saja seorang itu ya terhindar dari syirik besar tetapi masih terjatuh ke dalam syirik kecil. Nauzubillahi min dzalika. Oleh karena itu ya ikhwan, orang-orang yang tidak berbuat syirik ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ya jamin dia masuk surga, kemudian aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi orang yang bertauhid itu benar-benar menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menyembelih hanya kepada Allah. Ya, tidak seperti orang yang buka lahan, buka kebun, bangun rumah, ternyata apa? Menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih apa? Sapi. Ketika buka lahan, sembelih sapi. Kalau yang keren dikit, kerbau. Ya, lebih mahal kerbau di sini berapa? Berapa harganya, Pak? Kerbau, Pak? Di sini nggak ada. Nggak ada jual kerbau di sini. Sapi ya berarti ya. Nah, ini kita harus berhati-hati, jangan sampai menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula banyak orang yang masih memakai jimat. Ya, masih memakai apa? Jimat-jimat, memakai susuk-susuk, ya. Ada yang susuk di atas, katanya biar apa? Biar terlihat berwibawa. Wes. Pakai di mana? Di bawah bibir. Kenapa? Biar pandai berceramah, pidato. Ya, sebagai pembantu untuk bicara di depan umum. Di pipi biar cantik. Kalau perempuan pakai apa? Susuk kiri kanan di mana-mana. Ternyata apa?
Subhanallah, ya pakai susuk. Nauzubillahi min dzalika. Ada juga pernah ibu-ibu datang ke pondok, jadi diruqyah sama tim ruqyah. Ya, jadi sudah diruqyah ya, alhamdulillah banyak yang keluar insyaallah jinnya. Kemudian ternyata berapa hari kemudian hubungi lagi. Akhirnya ternyata keputusannya diruqyah rumahnya. Ya, sudah diperiksa semuanya. Sudah semuanya Ustaz. Katanya sudah semua ya, ke tim ruqyah ada Ustaz juga kan, ada 2 3 Ustaz. Sudah Ustaz, tidak ada lagi jimat-jimat. Diperiksa sudah. Tapi ketika di atas lemari dilihat, didapatkan, ibu ini apa? Iya Ustaz, itu kok cuma untuk apa ya, pengasih katanya. Pengasih. Jadi saya memegang jimat itu, apa bukan jimat, pengasih katanya. Terus kenapa Bu, kok masih dipelihara Bu, dijaga? Iya, biar suami saya cinta kepada saya katanya, nggak selingkuh katanya kan. Ibu diceramahi lah sama Ustadz. Ibu mau sembuh, ya kan? Mau sembuh nggak Bu? Iya Ustadz, tapi gimana ya Ustadz ya? Nah ini, ibu masih tergantung sama ini. Bagaimana mungkin mau lepas seluruhnya dari belenggu jin, tapi ternyata masih ada jimat. Yang disebut jimat apa? Pengasih, biar suaminya nempel kayak perangko. Nah, tahu perangko? Nggak tahu kali anak-anak zaman sekarang ya? Tahu perangko nggak? Nggak tahu ya perangko ya? Beda zamannya maksudnya ya? Nempel kayak apa jadi sekarang kalau istilahnya? Nempel kayak apa? Jadi harus berlepas semuanya. Ya alhamdulillah setelah itu bifadlillahi ta'ala lepas jinnya, alhamdulillah. Kenapa? Karena ternyata ibu itu masih menggantungkan pada makhluk jimat, makanya masih bisa dikuasai oleh jin. Ya jangan mau kita dibodohi oleh jin-jin tersebut. Ya jangan mau, kita lepaskan semua. Susuk, jimat, apa semuanya itu dilepaskan. Biasa tahu susuk apa Dek? Susuk itu kalau ada orang datang ke dukun, biasanya ada berupa jarum, entah jarum perak, jarum emas, ada juga intan, batu-batu kan kecil. Diginikan sama dukun, masuk ke dalam kepalanya, wajahnya, katanya, masuk ke sini. Jadi kalau di ronsen di rumah sakit ya, kelihatan ada. Ya, saya dulu pernah diminta meruqyah, ada di sini di kepalanya satu, di mana di atas matanya, pelipisnya itu ada susuk. Dan pas saya ruqyah tidak terjadi apa-apa. Saya bilang ya minimal operasi ringan sajalah. Saya bilang kalau antum punya uang, operasi ringan untuk menghilangkan susuk tersebut. Jadi tidak boleh kita bergantung kepada makhluk. Apalagi kalau di desa, nggak tahu ya kalau di desa ini ya. Kalau di dusun-dusun biasanya kalau mau masuk ke dalam hutan atau kebun jauh, mbah, puyang, nenek, permisi ya kan? Penunggu atau bagaimana lah, mbah, nenek, biasa nenek gitu, nek, permisi, biar tidak diganggu. Nah ini malah diganggu itu, iya kan? Jangan kayak gitu. Kita takutnya hanya kepada siapa? Allah. Minta perlindungan, baca ayat kursi, 3 qul, la haula wala quwata illa billah. Itu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita yakin mengucapkan bismillah saja, ya, itu maka jin akan melemah, ya, jin akan melemah dan tidak bisa mengganggu manusia. Oleh karena itu ya ikhwan, jangan gantungkan diri kita kepada makhluk, kepada jimat-jimat, kepada apalagi biasanya itu ada istilah pegangan. Tahu pegangan, Dek? Pegangan tahu.
Pegangan itu bukan pegangan tangan, bukan. Pegangan itu istilah punya jin yang menjadi pendamping. Dengan cara apa? Dengan cara memakai jimat atau belajar ilmu tenaga dalam. Jadi punya ritual-ritual atau jurus atau ajaran ya. Akhirnya dia melakukan sesuatu sehingga jin terikat di tubuhnya, tidak bisa keluar. Ini pegangan. Ya, banyak caranya ya ikhwan, tapi kita katakan ya lepaskanlah semua itu dan bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jam berapa azan? Berapa? 17.35 ya. Oke. Lanjut, soal ke-13. Syurut qabul al-amal. Syarat diterimanya amalan. Apa saja? Di sini kita bacakan. Ma hiya syurut qabul al-amal? Apa itu syarat-syarat diterimanya amalan? Jawabannya, syurut qabul al-amal indallahi thalathah. Syarat diterimanya amalan di sisi Allah ada 3. Yang pertama, al-imanu billahi wa tauhiduhu. Beriman kepada Allah dan mentauhidkannya, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dalam surat Al-Kahfi, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka surga-surga Firdaus itu akan menjadi tempat tinggal mereka. Untuk siapa? Orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi kalau tidak beriman, maka tidak akan diterima amalannya. Ini syarat yang pertama. Yang kedua adalah al-ikhlas. Ikhlas wa huwal amalu lillahi min ghairi riya'in wala sum'ah. Dia beramal hanya untuk Allah, min ghairi riya'in wala sum'ah, tidak riya dan tidak sum'ah. Qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, fa'budullaha mukhlishina lahuddin, dan sembahlah oleh kalian Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama untuknya atau kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah al-muwafaqatu lima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sepakat atau cocok sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawanya atau dengannya. Allah katakan dalam surat Al-Hasyr, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasul berikan kepada kalian maka ambillah, dan apa-apa yang beliau larang maka berhentilah. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa beramal dengan suatu amalan laisa 'alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak, Jadi ada 3 syarat diterima amal. Yang pertama harus beriman dulu. Bukan orang kafir. Orang kafir meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, berhaji, berzakat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diterima sampai apa? Dia masuk ke dalam agama Islam. Ya, sampai masuk ke dalam agama Islam. Jadi kalau belum Islam, tidak akan diterima amal ibadahnya. Contohnya di bulan puasa ya. Biasa setiap bulan puasa ada saja kita dengar orang kafir ikutan
puasa, ya enggak? Bahkan ada yang ikutan berbuka, ada enggak? Ada kan? Ikut-ikutan dia. Wah, enak juga ya ternyata berbuka. Tapi katanya, waduh, lapar, haus katanya. Tapi pas berbuka enak banget ya, gitu kan? Tidak akan diterima amal ibadah orang kafir, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syaratnya dia harus beriman terlebih dahulu. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah saya beriman kepada Allah kemudian beristiqomahlah. Baik. Jadi orang yang tidak beriman maka tidak akan diterima amalannya. Jadi kalau ada orang mau diterima amalannya, ya, suruh dulu dia masuk ke dalam agama Islam. Jadi terkadang ada saja orang mengatakan yang penting baik, yang penting tidak menyakiti orang lain. Ya kan, ada yang seperti itu. Maka kita katakan orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW atau belum masuk ke dalam agama Islam, itu dia telah melakukan kezoliman yang sangat besar. Ya, yaitu kepada siapa dia berbuat zalim? Kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya beribadah itu hanya kepada Allah, menyembah Allah, tapi ternyata dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Zalim apa zalim ini? Ya, zalimnya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, tapi ternyata hambanya tidak mau menyembah Allah. Zalimnya besar sekali ya. Dia tahu pencipta adalah Allah, tapi dia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya itulah kezaliman yang sangat besar. Kemudian yang kedua, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, syarat diterima amal yang kedua adalah ikhlas. Yaitu ibadah itu hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Nah, di sini Syekh menyebutkan tanpa riya, tanpa sum'ah. Kalau riya itu maksudnya adalah memperlihatkan amalan, melakukan amalan agar dilihat oleh orang lain. Kalau sum'ah, memperdengarkan amalan, memberitahu bahwa dia telah beramal. Kalau riya berarti langsung ya. Kalau riya itu dia sengaja sholat, rajin, khusyuk, itu namanya riya, ingin dilihat oleh orang lain. Kalau sum'ah, misalkan dia sholat malam, dia bersedekah di waktu malam, tapi dia perdengarkan, oh tadi malam saya nyumbang loh, tadi malam saya sholat loh. Padahal orang tidak mengetahuinya. Dia ceritakan agar apa? Agar ya dia diketahui telah beramal soleh. Maka yang seperti ini sangat berbahaya dan tidak akan diterima amalan dari orang yang riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Begitu pula ya ikhwan, ada orang yang misalkan dia menyembelih. Menyembelih itu adalah ibadah, tapi diserahkan untuk jin atau penunggu hutan, penunggu kebun misalkan. Tidak boleh. Itu juga kesyirikan, ya, tidak ikhlas. Ikhlas itu kan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ada orang yang sedekah, tapi sedekahnya ke laut. Sedekahnya ke laut dengan menghanyutkan sesajen, ada makanan, ada minuman, ada nasi tumpeng, ada apa lagi? Ada ayam bakar, ada buah-buahan. Waduh, boleh nggak kalau misalkan ada yang sesajen ke pohon, orangnya pergi, kita makan sesajennya, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Itu sudah dipersembahkan untuk setan. Jangan kita makan. Nggak boleh, itu sudah
bukan untuk kita ya. Itu tidak diperbolehkan. Maksudnya gini, coba misalkan ada orang sesajen ke pohon besar ya. Biasanya kan pohon besar ya. Kadang di Jawa-Jawa itu ada pohon gede. Nah, itu di bawahnya banyak sesajen. Coba panjenengan misalkan sudah semalam mati lampu, ambil, dimakanin gitu kan, ambil piring, ambil wadah, tepak gitu ya. Besoknya dilihat oleh orang yang sesajen. Wis, alhamdulillah, sesajen kita sudah diterima, ya enggak? Orang-orang itu akan mengatakan sesajennya diterima. Astagfirullah. Padahal yang makan panjenengan. Aduh, ya, makanya itu bahaya kalau sampai kita makan. Jangan ya, jangan. Sampai pun misalkan hewan, kadang ada yang menghanyutkan kambing atau sapi, itu pernah ditanyakan kepada ulama, bagaimana hukumnya? Katakan dibiarkan saja ya, dan jangan disembelih, biarkan saja. Ya, biarkan saja, dilepas seperti itu saja, jangan disembelih. Kenapa? Karena itu sudah dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sudah dilepas di hutan, ternyata ada orang yang nggak tahu apa-apa, ya kan? Dia makan itu nggak apa-apa, karena dia tidak tahu. Yang ketiga adalah cocok sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak boleh mengada-ngadakan hal baru dalam agama. Contohnya sholat. Semakin banyak ibadah itu menurut kita akan semakin baik, ya enggak? Menurut kita. Coba sholat 5 waktu kita jadikan 7 waktu. Nah ini kan habis sholat isya nanti jam 10, coba ada 1 waktu lagi ya kan. Kemudian antara subuh dengan zuhur, coba di jam 9 itu ada 1 waktu lagi. Pas genap jadi 7 waktu. 7 waktu. Bagus apa buruk? Buruk. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Ya, contohnya itu masalah sholat, menambah jumlah rakaat sholat tidak bagus. Ada orang ya, dia melakukan mengkebiri katanya. Ada pemuda ingin fokus beribadah, akhirnya dia ikat atau dia potong salurannya, yaitu dikebiri. Tujuannya adalah mengurangi syahwatnya. Dia lakukan itu untuk apa? Untuk fokus beribadah dan tidak memikirkan wanita. Niatnya bagus, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu fa inni wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi wanita-wanita. Berarti sebaik-baik petunjuk adalah siapa? Petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan mengkebiri atau tidak menikah. Jadi kalau mau beribadah ikuti petunjuknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi, sholat tarawih. Sholat tarawih biar rame, azan, ya kan? Habis sholat isya, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum sholat tarawih, kira-kira bagus nggak? Kalau menurut kita biar banyak yang ikut, ya kan, diumumkan, diajak sholat tarawih, mungkin bagus-bagus saja. Tetapi karena tidak sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW, maka dia akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa beramal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Contohnya apa lagi ya? Ya, beribadah. Misalkan dia mau berhaji, tapi berhajinya ke Iran.
Di Iran itu dibangun Ka'bah baru, dibangun tempat tawaf baru di Iran. Ya, dia berhajinya bukan ke Ka'bah, ke Saudi, ke Mekah bukan, tapi ke Iran. Sah tidak hajinya, umrohnya? Tidak. Kenapa? Karena kita diajarkan berhaji dan berumroh itu apa? Di Mekah, bukan di Karbala, Iran, bukan. Ya kan? Maka kalau beribadah harus sesuai dengan petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Puasa itu kan pengertiannya adalah menahan dari makan dan minum dan segala pembatal puasa dari terbit fajar shadiq, yaitu masuk waktu subuh, sampai terbenam matahari, yaitu datangnya waktu maghrib, dengan niat beribadah hanya kepada Allah. Itu kan puasa, pengertian puasa. Nah sekarang ada orang puasa seminggu tidak makan kecuali yang putih-putih, air putih, nasi putih, telur putih, ya. Apalagi yang putih ya? Usus ya. Apalagi? Tepung, ya tepung putih boleh. Kalau usus putih boleh nggak usus putih? Boleh. Kalau usus. Jadi pokoknya yang putih-putih. Sekarang ada tidak ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada, berarti itu ajaran baru, tidak disyariatkan. Ya, oleh karena itu ya ikhwan, hati-hati dengan permasalahan seperti itu. Jadi selalu tanyakan dalilnya, mana dalilnya. Hidup kita ini harus ilmiah, yaitu apa? Dan tidak tercela. Kalau kita bertanya kepada ahli ilmu, apakah ada dalilnya? Apa dalilnya? Ahli sunnah wal jamaah, ustadz-ustadz tidak akan tersinggung, bahkan berbangga memiliki murid yang kritis dan ingin mengetahui dalil. Berarti apa? Kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada kecintaan kepada gurunya atau makhluk. Ya, kenapa? Yang didahulukan adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah a'lam bishawab. Saya rasa cukup dari kita pada hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.